Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifah Maftuhah dengan NIM F1 F1 252 dari kelas 4B. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isolasi turunan fenolik yang saya ketahui. Isolasi. Isolasi itu apa sih? Nah, isolasi itu merupakan sebuah proses pengambilan atau pemisahan senyawa bahan alam yang menggunakan pelarut yang sesuai. Nah, isolasi ini telah digunakan sejak abad ke-17 oleh orang yang telah dapat memisahkan berbagai jenis senyawa dari sumber-sumber organik. Lalu senyawa yang diisolasi itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi pada kali ini senyawa yang tidak diisolasi yaitu senyawa fenolik. Nah, senyawa fenolik ini sendiri merupakan suatu kelompok senyawa terbesar yang berperan sebagai antioksidan alami pada tumbuhan. Senyawa ini mempunyai ciri yang sama, yaitu cincin aromatik yang mengandung satu ataupun dua gugus min OH. Lalu selanjutnya apa saja sih senyawa fenolik itu? Nah, jadi senyawa fenolik itu dibagi menjadi subkelompok. Yang pertama yaitu ada asam fenolat, lalu flavonoid, fenilpropanoid yang berupa tanin, asam sinamat, antosianin, dan banyak lainnya. Lalu senyawa fenolik atau fenol ini memiliki sebuah gugus hidroksil yang terikat langsung pada cincin benzena atau aromatik. Kemudian adapun sifat-sifat dari fenol sendiri yaitu yang pertama ada sifat fisika sebagai berikut. Nah, rumus kimianya yaitu C6H6OX, lalu ada massa molarnya, lalu penampilannya pun berupa padatan kristal yang transparan. Lalu ada densitas, titik didih, titik lebur, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua yaitu dari sifat-sifat fenol ini, adapun sifat kimianya yang pertama yaitu mempunyai gugus hidroksil. Tetapi gugus hidroksilnya bukan termasuk yang berasal dari alkohol ataupun basa. Nah, kemudian termasuk ke dalam asam karbolat yang bersifat asam lemah. Lalu tak berwarna dan wujudnya pun padat, tetapi mudah mencair dengan di titik lebur 42 derajat Celcius. Nah, lalu selanjutnya jika terkena fenol, kulit kita pun bisa melepuh hingga rusak. Lalu yang terakhir, adapun contoh sehari-hari senyawa fenol ini di kehidupan kita yaitu contohnya karbol ataupun lisol. Nah, karbol ataupun lisol ini berfungsi sebagai disinfektan dengan pengawet kayu yang digunakan untuk membasmi bakteri dengan cara merusak proteinnya. Nah, lalu yang terakhir pun ada pun contoh dari isolasi senyawa fenolik ini. Nah, yaitu isolasi dan identifikasi golongan senyawa fenolik dari daun tumbuhan kayu hitam. Caranya yaitu yang pertama dihaluskan terlebih dahulu simplisia tumbuhan daun kayu hitam. Lalu kemudian dimasirasilah dengan metanol dan dibiarkan selama 24 jam. Lalu step selanjutnya yaitu maserat akan diisolasi dengan menggunakan KLT ataupun kromatografi lapis tipis. Nah, lalu kemudian setelah dimaserat, didapatkanlah hasil nilai RF yang sama. Lalu digabungkanlah dan didapatkan 5 fraksi. Lalu selanjutnya dilakukanlah KLT atau kromatografi lapis tipis dengan metode preparatif dengan menggunakan sistem pelarut klorofrom dibanding etil asetat. Nah, lalu didapatkanlah dengan total hasil fraksi yang dilakukan selama 38 sampai dengan 92 kali. Lalu kemudian diamatilah dengan lampu UV. Lalu diambil noda dari batas atas, kemudian silika gelnya dikerok dan dielusi dengan perbandingan pelarut yaitu metanol dibanding etil asetat. Nah, kemudian dilakukanlah penyaringan, diuapkan, rekristalisasikan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara senyawa yang diperoleh tadi kemudian dimurnikan kembali dengan rekristalisasi menggunakan pelarut aseton dan N-heksana. Lalu kemudian diujilah kemurniannya dengan menggunakan pelarut kloroform dibanding etil asetat.
Nah, setelah dapatkan senyawa murni tersebut, dianalisislah dengan spektrofotometer UV visible, lalu spektrofotometer inframerah atau FTIR, dan spektrofotometer NHMR. Spektrofotometer HNMR. Nah, lalu didapatkanlah hasil dari isolasi tersebut. Nah, dari hasil isolasi senyawa fenolik tadi, didapatlah senyawa metil galat yang merupakan golongan dari asam fenolat. Nah, beginilah strukturnya. Baik, sekian hasil penjelasan dari saya mengenai isolasi senyawa fenolik yang saya ketahui. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.